Ganjar telah menjadi magnet, tak hanya di kalangan partai politik, tetapi juga di level akar rumput. Hal ini bisa menjadi bekal besar bagi partai-partai politik apabila benar-benar mau mendukung Ganjar sebagai kandidat untuk Pilpres 2024. Selain peluang Ganjar melaju ke Pilpres, salah satu pertanyaan mendasar adalah kemana kiblat Presiden Joko Widodo di Pilpres 2024. Sangat sulit memisahkan Jokowi dari PDIP. Walau demikian, tak menutup kemungkinan mantan wali kota Solo ini bisa mengambil sikap untuk mendukung salah satu calon tertentu di Pilpres 2024. Pergerakan Jokowi sangatlah signifikan di Pilpres 2024. Selain statusnya nanti sebagai presiden 2 periode, Jokowi juga mempunyai banyak loyalis ataupun relawan yang bisa searah dengan preferensinya di Pilpres 2024. Sampai saat ini Jokowi belum mengambil sikap pasti, tetapi beliau terlihat diplomatis dengan mendukung siapa saja, termasuk dari kalangan menteri kabinetnya, untuk terlibat dalam kontestasi Pilpres 2024. Kendati demikian, bahasa tubuh Jokowi juga kadang memberikan sinyalemen politik tertentu. Salah satunya momen yang terjadi di awal bulan Oktober ini. Tepatnya ketika Jokowi mengajak Ganjar naik mobil dinas kepresidenan Indonesia, sewaktu Jokowi melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Sontak saja peristiwa itu menjadi bahan perbincangan di jagat media sosial. Terlebih lagi, momen itu terjadi hampir bersamaan dengan deklarasi Anies sebagai calon presiden dari Partai Nasdem. Bahasa tubuh Jokowi entah sengaja ataukah tidak dikaitkan dengan sinyalemen politik Jokowi. Secara tak langsung hal ini juga mengarah pada kiblat Jokowi yang bisa mempengaruhi arah dukungan dari para relawan dan loyalis Jokowi di Pilpres 2024. Situasi Ganjar juga menjadi tantangan tersendiri untuk PDIP. Dari sisi presentasi suara di DPR, PDIP mempunyai kewenangan untuk mencalonkan presiden. Nama Puan Maharani mencuat ke permukaan dan dinilai sosok yang kemungkinan diusung oleh PDIP. Akan tetapi, PDIP juga perlu berwaspada pada presentasi survei yang mengunggulkan Ganjar. Dari hasil survei dan pergerakan di akar rumput, terlihat bahwa popularitas Ganjar tak boleh disepelekan. Gubernur Jawa Tengah ini mempunyai potensi yang besar untuk partai politik di Pilpres 2024. Tentu saja, hal ini membawa dilema besar untuk PDIP. Manuver dan safari politik Puan Maharani sementara berjalan. Baliho Puan beredar pada beberapa tempat. Lalu, Puan juga tampak mengikuti berbagai kegiatan yang lebih dipandang sebagai kegiatan kepentingan politik. Kemungkinan besar, pemilih Jokowi akan golput jika PDIP tetap ngotot mengusung Puan Maharani pada pemilu 2024. Bagaimanapun juga, pemilih Jokowi merupakan pemilih rasional dan rata-rata mereka non-partai. Fenomena pendukung non-partai ini ada yang mengatakan menjadi fenomena Indonesia. Karena di negeri ini, partai politik gagal menjadi sarana penyalur aspirasi. Selama ini partai politik dikuasai oleh kelompok tertentu. Jangankan berharap partai politik mampu menyalurkan aspirasi rakyat. Kelompok berbeda di dalam partai pun akan langsung ditendang keluar. Hingga kemudian muncul anak cucu partai politik. Partai politik bahkan dikuasai keluarga tertentu, sehingga jabatan ketua umum pun diwariskan dalam keluarga tersebut. Tak mungkin berharap banyak pada partai politik yang sudah menjadi perusahaan keluarga. Wajar jika dalam pemilu muncul kelompok-kelompok pendukung calon presiden yang bukan partai politik. Bahkan, peran kelompok non-partai ini disinyalir lebih menentukan kemenangan karena militansi mereka mengalahkan militansi dalam partai politik. Kemenangan 2 kali Jokowi juga merupakan kerja keras kelompok-kelompok non-partai ini. Lalu, jika partai politik seperti PDIP yang tidak mungkin mencalonkan Ganjar dan kemudian mencalonkan Puan akan diikuti kesetiaan mereka,
Tentu tidak. Mereka mendukung sosok, bukan mendukung partai yang sudah dianggapnya busuk. Mereka pasti akan mencari sosok lagi pada pemilu 2024. Dan sosok yang selama ini dianggap mewakili sosok Jokowi adalah Ganjar. Jika PDIP ngotot tidak mau Ganjar, apa yang akan terjadi? Mereka kemungkinan akan golput. Tinggal bagaimana PDIP mengelola mereka. Jika ngotot Puan, maka akan kehilangan untuk menjadi partai pemerintah. Semoga PDIP menyadari hal ini, tidak ngotot dengan nafsunya belaka. Begitu kira-kira. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.